Kawan Syam, sekarang kita telah memasuki tahap yang menentukan kontak semua perwira. Berpikiran maju yang mendukung kita segera menyusun kekuatan. Kumpulkan semua anggota bira khusus, baik di pusat maupun di daerah. Saya optimis, saya yakin segala sesuatu di muka bumi ini mendukung kita. Perwira-perwira yang saya didik juga mempunyai optimis yang sama. Pemuda-pemuda kita telah berlatih keras di lubang buaya. Tapi saya ragu, apa ajal Bung Karno semakin dekat seperti yang dikatakan tim dokter. Kawan ketua ID berpesan agar gerakan yang kita lancarkan bersifat terbatas dan akan berupa gerakan militer. Dua sasaran utama gerakan adalah pada jenderal. Ketiga gerakan ini harus menguasai investasi vital seperti Teknom, RRI, dan lain sebagainya. Pada tanggal 21, 23, 26, dan 27 September, PKI melakukan pertemuan. Mereka melakukan beberapa pembahasan mengenai susunan rencana Syam, antara lain, para jenderal yang menjadi sasaran adalah Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, Maijen R. Suprapto, Maijen S. Parman, Brigjen Sutoyo, Brigjen Donald Ifak Panjaitan, dan Jenderal Ahana Sution. Operasi akan dibagi menjadi 3 komando. Komando penculikan dan penyergapan dinamakan pasukan Pasopati akan dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif yang tugasnya mengambil para jenderal hidup atau mati. Komando penguasaan kota diberi nama pasukan Bima Sakti yang dipimpin oleh Kapten Suradi. Sedangkan komando Kopassus akan dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno dan pasukan ini dinamakan pasukan Gatot Koco. Pada tanggal 30 September 1965, di markas PKI yang terletak di daerah dekat Lubang Buaya, para pasukan PKI bersiap-siap untuk melancarkan aksinya. Penculikan 7 jenderal dimulai pada pukul 4 dini hari. Dengan sasaran Ahmad Nasution dipimpin oleh Raja Pendu. Siap. Pasukan dengan sasaran Jenderal Ahmad Yani dipimpin oleh Lettu Mukijab. Siap. Pasukan dengan sasaran Jenderal Serapto dipimpin oleh Sulaiman. Siap. Untuk Serjan Haryono dipimpin oleh Serjan Bungkus. Siap. Pasukan untuk sasaran Jenderal Suparman dipimpin oleh Sersan Satar. Siap. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Sarjan Sukarjo. Siap. Untuk Jenderal Sutoyo dipimpin oleh Suarjono. Siap. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, pasukan penculikan 7 jenderal yang dilakukan secara serentak dengan membagi 7 pasukan yang dikerahkan ke kediaman ke-7 para jenderal. Mereka harus membawa para jenderal ke markas PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup atau mati. Permisi, Ya. semuanya ada? Oh, ada. Pak, ada pasukan Cakra di dalam. Cakra. Tidak, cepat buka pintunya. Pak, cepat lari. Ayah, pegang adik. Ayah. Tembak. Jangan bergerak. Di mana Nasution? Saya Nasution. Letakkan senjata. Tangkap dia.
Jangan lawan. Bapaknya mana, Mbok? Bapak sedang tidur. Ibu di mana, Mbok? Ibu sedang berada di taman Suropati. Bapaknya mana, Dek? Tidur. Tolong bangunkan bapaknya, bilang ada tamu. Lebih baik Mbok ke belakang saja. Baik, Tuan. Ada apa? Bapak diminta untuk menghadap presiden sekarang juga. Sekarang, oke, kalau begitu saya mandi dulu. Sebaiknya jenderal tidak usah mandi. Yang penting cuci muka atau berpakaian. Sebaiknya jenderal tidak usah berpakaian. Lancang kalian, tahu apa kalian? Jadi tembak! Bereskan sekarang juga. Permisi, Jenderal. Pak Presiden meminta Bapak menghadap sekarang juga. Dipanggil Pak Presiden. Begitu perintah yang kami terima, Pak. Malam-malam begini jam berapa ini? Hampir pagi, Pak. Hampir pagi, tidak salah dengar kah kamu? Kami kira tidak, Pak. Situasi gawat, Jenderal. Pak Presiden menunggu di istana. Baiklah, saya berpakaian dulu. Tidak usah, Jenderal. Bawa dia. Permisi. Ada apa ini? Bapak diminta untuk menghadap presiden sekarang juga. Malam-malam begini, mendadak begini. Maaf jenderal, tidak ada penjelasan. Waktu terbatas jenderal. Apa arti semua itu? Kami hanya menjalankan tugas. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Silakan jalan jenderal, tidak usah banyak ngomong. Apa tidak sebaiknya saya berganti pakaian dulu? Tidak usah, bawa dia. Keadaan genting, Pak. Bapak diminta menghadap presiden sekarang juga. Loh, kenapa kalian ikut masuk? Mana surat perintahnya? Kok aneh, Mas? Biar mereka cuma 4 angka. Memang begitu yang harus cakra. Bu, coba telepon Pak Yani. Siap. Kok HP saya dibanting? Pasti sekarang saya sedang difitnah. Cepat jalan, jenderal. Tidak usah banyak ngomong. Malam, Bu. Malam, ada apa? Bapak diminta menghadap presiden. Baik, tunggu sebentar. Bapak masih tidur. Pak, bangun. Ada pasukan cakra di Urawa. Suruh saja mereka melakukan belakang. Baiklah. Kembali jam belakang. Tidak bisa Bu, keadaan sedang genting. Kami harus membawa Bapak sekarang. Baiklah, tunggu sebentar. Jenderal, jenderal, ini peringatan terakhir. Bakar kertasnya. Tembak. Bereskan. Di mana darahmu? Ampun, Pak. Cepat katakan, di mana darahmu? Di dalam, Pak. Keluar, jenderal, keluar atau saya ledakan rumah ini. Angkat tangan, bawa dia. Ayo cepat, jenderal. Kita tidak punya banyak waktu. Ketujuh jenderal pun dibawa ke lubang buaya. 4 orang dalam keadaan hidup dan 3 orang dalam keadaan mati. Mereka yang hidup disuruh menandatangani sebuah pernyataan mengenai Dewan Jenderal. Lapor, misi selesai. Jenderal telah kami amankan. 4 hidup, 3 mati. Laporan diterima, laksanakan. Siap, laksanakan. Ayo bunuh dia, ayo bunuh dia.
Pasrahkan ini, Jenderal! Ini ada surat pernyataan Dewan Jenderal. Ayo akui, Dewan Jenderal itu masih ada. Darah itu merah, Jenderal, seperti amarah. Mana Nasution, jawab! Penderitaan itu pedih, Jenderal, pedih. Sekarang coba rasakan silatan ini. Belum mau bicara? Ayo bicaralah, setan. Masih mau tutup mulut? Masih belum ngomong? Cepat tekan surat pernyataan ini. Atau harus yang bicara. Para jenderal yang masih hidup disiksa habis-habisan sambil ditanya di mana Nasution dan dipaksa membuat surat pernyataan. Tetapi para jenderal tersebut tetap tutup mulut dan tidak mau melaksanakan perintah-perintah tersebut. Hingga mati, para jenderal pun diseret dan dimasukkan ke dalam satu lubang dengan kedalaman 12 meter dan panjang diameter 75 cm. Kemudian dari atas mereka ditembaki. PKI menutup lubang, di atasnya ditaruh pohon pisang untuk penyamaran. Pasca pembunuhan beberapa perwira TNI Angkatan Darat, PKI mampu menguasai dua sarana komunikasi vital, yaitu Studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang gerakan 30 September yang ditujukan kepada perwira tinggi anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan pula terbentuknya Dewan Revolusi yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Soekarno dan Sekretaris Jenderal PKI Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para pemberontak dengan berpindah ke Pangkatan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan. Beberapa bulan setelah peristiwa ini, seluruh anggota dan pendukung PKI, orang-orang yang diduga anggota dan simpatisan PKI, seluruh partai kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja, serta petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kem-kem tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pada akhir 1965, antara 500.000 sampai dengan 1 juta anggota pendukung-pendukung PKI menjadi korban pembunuhan, serta ratusan ribu lainnya dipenjarakan di kem-kem interogasi tanpa adanya perlawanan sama sekali. Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai hari peringatan Gerakan 30 September G30 SPKI. Hari berikutnya, 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.